perlu dengan pengagungan kita. Nabi tidak perlu dengan kemuliaan yang kita bacakan. Tak perlu. Kemuliaan Nabi sudah besar. Rasulullah kemuliaannya tidak ada yang bisa menandingi. Tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan Nabi. Walaupun seluruh yang ada lautan di permukaan bumi dijadikan tinta, pohon jadi pena, laut jadi tinta, pohon jadi pena, tidak bakal sanggup mengukir kemuliaan Nabi Muhammad. Karena begitu besar kemuliaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Walaupun seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, seluruhnya, baik bangsa jin atau manusia, bersolawat, memuji Nabi Muhammad, mengagungkan Rasul, memuliakan Nabi Muhammad, tidak bisa menambah atau mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad. Sekalipun seluruh makhluk yang ada di alam semesta tidak baca maulid, tidak ada namanya sholawat, tidak ada namanya baca maulid, tidak ada namanya mengagungkan Nabi, bahkan semua mencela Nabi, mencaci maki Nabi, merendahkan harta martabat Nabi. Orang yang seperti ini merendahkan Rasulullah tidak bisa mengurangi kemuliaan Nabi kita, Nabi Muhammad. Kenapa? Begitu besar kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan Rasulullah itu murni Pak, campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Campur tangan Allah. Jadi salawat yang kita baca, pujian yang kita baca, maulid yang kita baca, pahalanya itu buat kita, bukan buat Nabi. Nabi tidak perlu, tapi kita yang perlu dengan Nabi Muhammad. Betul? Kita yang perlu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalian dijadikan oleh Allah orang yang mulia karena telah memuliakan Nabi. Apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, yang berkaitan dengan Rasulullah akan ikut serta jadi mulia. Ngefek. Nabi Muhammad itu kemuliaannya ngefek kepada orang yang punya kaitan dengannya. Ngefek. Kita lihat sejarah menyebutkan, dengarkan, sejarah menyebutkan Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Nabi dilahirkan di bulan apa? Nabi dilahirkan di bulan apa? Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Lihat, sejarah menyebutkan Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Kenapa tidak di bulan Muharram saja? Kenapa tidak di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah saja? Di bulan Rajab saja? Atau di bulan Ramadan saja? Kenapa tidak dilahirkan di bulan Ramadan? Padahal bulan Ramadan bulan yang mulia. Di dalamnya terdapat malam nuzulul Quran. Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Kenapa tidak dilahirkan di bulan Ramadan saja? Atau di bulan-bulan mulia, di bulan-bulan Islam? Kenapa justru Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Kenapa? Supaya kita ini tidak berpikir, supaya kita ini tidak berpikir, tidak ada pemahaman dan tidak ada pemikiran bahwasanya Nabi mulia karena ikut serta kemuliaan bulan tersebut. Tidak. Mungkin kalau Nabi dilahirkan di bulan Ramadan, mungkin bakal timbul pemikiran, Pak Bu, bakal timbul pernyataan, oh selama ini Nabi mulia karena Nabi dilahirkan di bulan Ramadan. Tidak. Tapi Nabi justru dilahirkan di bulan Rabiul Awal, sehingga Rabiul Awal jadi mulia karena Rabiul Awal bulan dilahirkan Nabi Muhammad. Begitu juga dengan hari. Kenapa Rasulullah tidak dilahirkan di hari Jumat aja? Kenapa tidak dilahirkan di hari Jumat? Kenapa justru Nabi dilahirkan di hari Senin? Padahal hari Jumat hari yang agung, betul? Hari Jumat hari yang mulia. Nabi sendiri kok yang bersabda di dalam hadisnya, khairu yaumin, sebaik-baiknya hari yang diciptakan oleh Allah di atas permukaan bumi adalah hari Jumat. Karena di hari Jumat fihi khuliqa Adam, Allah pertama kali menciptakan Nabi Adam. Dan di hari Jumat akan terjadi taqumus sa'ah, akan terjadi hari kiamat pada hari Jumat. Kenapa tidak dilahirkan di hari Jumat aja? Kenapa Nabi tidak dilahirkan di hari Jumat saja? Kenapa justru Nabi dilahirkan di hari Senin? Supaya tidak ada pemikiran, tidak ada pemahaman bahwasanya Nabi mulia karena ikut serta kemuliaan hari tersebut. Tidak. Tapi justru Nabi dilahirkan di hari Senin
Sehingga Senin jadi mulia karena Senin hari dilahirkan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai sini paham tidak? Jawab yang kompak, paham tidak? Jelas tidak? Bisa difahami? Bisa dimengerti? Jadi apapun yang berkaitan dengan Rasulullah akan serta jadi mulia. Rabiul Awal jadi mulia karena Rabiul Awal bulan dilahirkan Nabi. Betul? Senin jadi mulia karena Senin hari dilahirkan Nabi. Jika tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada Rabiul Awal, tidak ada hari Senin, tidak ada bulan Muharram, tidak ada bulan Rajab, tidak ada bulan Ramadan, tidak ada malam nuzul Quran, tidak ada Lailatul Qadar, tidak ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Jika tidak ada Rasulullah, saya dan kalian semua tidak bakal ada di muka bumi ini. Betul? Tapi karena adanya Rasulullah, kita semua menjadi ada. Adanya Nabi Muhammad, semua menjadi ada. Sebab adanya Nabi Muhammad, kemuliaan wasilah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi apapun kita ini mulia, menjadi yang mulia karena berkaitan dengan Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ulama, ustadz, kiai, tuan guru. Kenapa tuan guru itu jadi mulia? Kenapa ulama jadi mulia? Kenapa kiai jadi mulia? Bukan karena mahal sorbannya, bukan. Bukan karena dia punya imamah besar dan pespa, bukan. Tapi ulama jadi mulia karena ulama mengandung ilmunya Nabi Muhammad. Betul? Begitu juga dengan habaib. Sayyid ka, syarifah ka, syarif atau syarifah, habaib, keturunan Rasulullah. Kenapa jadi mulia? Bukan karena kegantengannya, bukan karena kecantikannya, bukan karena dia punya ilmu yang besar, itu hanya bonus. Tapi yang menjadikan habaib mulia karena dia punya darah daging, yang darah daging tersebut bersumber dari Nabi Muhammad. Betul? Bukan main. Ini darah daging Nabi bersemayam dalam dirinya. Itu semua bersumber dari Nabi Muhammad. Sehingga dia jadi mulia karena ada kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad akan ikut serta jadi mulia. Ka'bah menjadi mulia, menjadi tempat yang paling mulia di atas permukaan bumi karena Ka'bah tempat dilahirkan Nabi Muhammad. Dan tidak menutup kemungkinan kalian semua menjadi mulia karena kalian adalah umat yang disandingkan dengan nama Nabi Muhammad. Betul? Kalian jadi mulia karena kalian umatnya Nabi. Betul? Menjadi mulia karena siapa? Karena kalian dijadikan umat Nabi Muhammad. Apa kata Imam Abi Abdullah Muhammad Al-Basri? Bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena kemuliaan Rasulullah, kalian jadi mulia sebab kemuliaan Nabi Muhammad. Diabadikan dalam Al-Quran, saudara. Allah mengabadikan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kau sebaik-baiknya umat. Umat siapa kalau bukan umat Nabi kita, Nabi Muhammad? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya bersyukur kepada Allah. Kalian tidak besar jadi umat Nabi. Tidak besar. Keluar dari rahim ibu kalian, habis diadankan di telinga sebelah kanan dan diikomatkan di telinga sebelah kiri. Dikasih nama, sudah dikasih nama, tidak pesan keluar jadi umat Nabi. Betul? Umat lain tuh mau jadi umat Nabi, kok kalian bisa? Makanya bersyukur atas dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang paling terakhir tapi masuk surga paling pertama. Indah tidak jadi umat Nabi? Indah tidak? Mulia tidak? Kenapa? Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai sini bisa dipahami? Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Betul? Mau dilanjut jangan? Lanjut jangan? Kurang kompak, lanjut jangan? Betul? Betul? Tapi udah siang. Lanjut. Betul.
Kurang kompak bapak-bapak ini suara bencong semua gini. Kira-kira semuanya masih mau dilanjut atau jangan? Lanjut jangan? Betul? Tapi panas. Pohon lapar. Masih mau dilanjut? Lanjut. Masih semangat? Semangat. Saya ini baru pulang dari Jakarta. Baru pagi dari nyampai. Semalam saya isi di Bogor. Kalau di Bogor jam 12 nih bencong tuh siap-siap mau tidur. Jam 12 malam dia siap-siap baru berdandan. 12 siang dia tidur, 12 malam dia berdandan. Jadi saya ambil kesimpulannya, berarti kalau ada yang keluar duluan namanya siapa? Namanya siapa? Nah, teriakin, bencong nak kemana? Jadi masih mau dilanjut? Kurang kompak, masih mau dilanjut jangan? Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada. Saya doakan dengan berharap kepada Allah, mudah-mudahan yang duduk di tempat ini semuanya masuk surga bersama Nabi. Yang di luar rela menahan panas, rela menahan ngantuk, rela dinahan panas, kena dekat dengan matahari, pancaran matahari kena, tahan dia menahan panas. Insya Allah mudah-mudahan semua pergi umroh. Mau pergi umroh? Mau? Daftar dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Siang ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad. Ini tidak ada temanya, ini tidak ada judulnya. Kira saya ada bannernya peringatan Maulid Nabi. Tapi kata panitia ini memperingati Maulid Nabi Muhammad. Oh, bannernya di depan tuh. Udah ngelihat saya ya Pak. Yang ceramah saya bukan yang di depan tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita memperingati Maulid Rasulullah. Masih mau dilanjut? Siap? Sampai jam 1 siap? Sore siap? Malam? Saya balik dulu. Dengarkan. Ini supaya kita semua tak ngantuk ya. Supaya kalian semua ini tak ngantuk. Jadi saya ajak bercanda dikit. Boleh? Kita memperingati Maulid Nabi Muhammad. Intinya, Pak Bu, intinya bersyukur atas kelahiran Rasulullah, mensyukuri atas kelahiran Nabi Muhammad. Dengarkan, simak baik-baik. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju Madinah. Sampai di Madinah melihat orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Orang Yahudi berpuasa pada tanggal berapa? 10 apa? Asyura atau Muharram? Muharram atau Asyura? Dua-duanya sama. Ketahuan tak ngaji nih kayaknya. Jadi orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau 10 Asyura. Jadi Nabi melihat orang Yahudi berpuasa, Nabi tanya, Yahudi, ada gerangan apa, ada spesial apa di hari ini sehingga membuat engkau berpuasa di hari ini? Ada spesial apa? Maka Yahudi bilang, ditanya sama Nabi, Yahudi berkata, dia jawab, hadzal yawm, ini hari kami bersyukur kepada Tuhan Musa yang telah menyelamatkan Musa daripada kejaran Fir'aun. Jadi disebutkan dalam sejarah, Fir'aun ini ngejar Nabi Musa. Nabi Musa ini mau dibunuh sama Fir'aun, Pak Bu. Mau dibunuh. Fir'aun dengan bala tentaranya ngejar Nabi Musa. Mau dibunuh. Mau dibakar Nabi Musa, mau dipanggang. Nabi Musa dengan umatnya mencari jalan keluar.
tidak ketemu jalan keluar, akhirnya ketemu sama lautan merah. Ketemu sama lautan Nabi Musa dengan umatnya ketemu lautan merah, tidak ada jalan keluar. Fir'aun di belakang sudah ngejar. Umat Nabi Musa ini udah kocar-kacir, udah kepanasan. Disenggol Nabi Musa, "Hei Musa, kita mau kabur kemana? Belakang kita Fir'aun, depan kita lautan. Mau kabur kemana? Mundur kita bakal hancur, dibunuh oleh Fir'aun. Maju pun kita bakal tenggelam di lautan. Ini lautan, bukan sungai Kapuas. Kalau sungai masih bisa berenang, betul. Lautan mau berenang ke mana? Belum ada kapal di zaman itu. Tidak ada kapal. Apa yang dibela oleh Nabi Musa? Tidak ada, saudara. Nabi Musa di saat ditimpa dengan musibah, dengarkan orang-orang yang beriman, dengarkan. Nabi Musa ditimpa sama musibah. Apakah Nabi Musa takut? Apakah Nabi Musa pengecut? Apa Nabi Musa pecundang? Tidak, saudara. Nabi Musa bahkan dengan lantang beliau berkata ketika ditimpa musibah yang besar, "Kalla, tidak, inna ma'i rabbi sayahdin." Saya punya Allah yang bakal menunjukkan saya jalan keluar. Inna ma'i, bersama saya, Rabbi, Tuhan saya yahdin, yang bakal menunjukkan saya jalan keluar. Orang saya tidak berdosa, saya beribadah terus. Tidak mungkin Allah tidak keluarkan kami sampai ke jalan yang selamat. Itu orang-orang yang beriman, betul. Tapi orang yang tidak beriman tidak jauh seperti itu. Orang yang tidak beriman mudah putus karena tidak merasa dia punya Tuhan, yaitu Allah. Orang yang tak beriman sedikit, "Beb, macam mana nih Beb? Kepala saya ini dah penuh Beb, masalah dah banyak. Gimana Beb caranya? Kalau kayak begini saya nak loncat dari atas tol ke bawah. Kira-kira jatuh sampai bawah sakit tidak? Bisa mati, betul?" Ini orang bodoh, tak punya pikiran, tak punya Tuhan, tak bersandar diri kepada Allah. Karena orang yang beriman tidak mudah berkata putus asa. Orang yang beriman bakal berkata seperti apa yang dikatakan Nabi Musa, ditimpa musibah, ditimpa satu masalah, "Kalla, inna ma'i rabbi sayahdin." Saya punya Allah yang bakal menunjukkan saya jalan keluar. Orang saya tidak buat dosa, saya tidak melacur, saya tidak zina, saya tidak mabuk, saya tidak minuman keras, saya tidak narkoba, saya tidak judi, saya tidak nyambung. Saya beribadah, saya rajin sholat, saya rajin sedekah. Tidak mungkin Allah matikan saya kelaparan, betul. Itu orang yang beriman. Dia merasa dia punya Allah, bertawakal, bersandar diri kepada Allah. Allah bakal kasih pertolongan. Akhirnya apa, saudara? Nabi Musa ketika itu bawa tongkatnya, dibawakan tongkat. Saat beliau berkata seperti itu, datang wahyu dari Allah lewat Jibril. Jibril datang ngasih wahyu, "Ya Musa, alqi asok." Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan. Akhirnya apa? Tongkatnya Nabi Musa dipukul ke lautan, dipukul, itu lautan terbelah menjadi dua, jadi jalan tol. Alhamdulillah, dibelah jadi jalan tol. Alhamdulillah. Akhirnya umat Nabi Musa dengan Nabi Musa masuk ke dalam lautan tersebut, keluar sampai selamat, alhamdulillah. Tapi ingat, di belakang masih ada Fir'aun. Fir'aun ngelihat jalan tol baru dibuka, pengen masuk. Apalagi jalan tolnya gratis, pengen masuk. Fir'aun baru masuk, sampai di tengah lautannya mau ditutup, jalan tolnya mau ditutup. Baru Fir'aun berkata, "Tubtu al-an." Saya tobat sekarang ya Allah. Saya beriman seperti Musa beriman kepadamu. Apa Allah dengarkan? Apa Allah dengarkan Fir'aun bilang mau tobat? Nyawanya sudah di kerong-kerongan. Nyawanya sudah di. Makanya dalam hadis disebutkan, tidaklah Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa seorang hamba tersebut tidak sampai di kerong-kerongan. Ini Fir'aun ini nyawanya sudah di sini, baru bilang tobat, tobat, tobat. Saya beriman seperti Musa.
Kemarin ngaku Tuhan, betul. Kemarin ngaku Tuhan, sekarang nggak bilang tobat. Udah anak mampus baru nggak bilang tobat, betul. Dan didengarkan sama Allah. Akhirnya apa? Lautan ditutup, Fir'aun hancur, porak-poranda dihimpit lautan. Na'udzubillahi min. Kalian tahu Nabi Musa tidak bawa apa-apa, betul? Nabi Musa tidak bawa senjata, tapi dia punya Allah yang tidak dipunya oleh Fir'aun. Fir'aun ini bawa senjata, bawa gas air mata. Fir'aun bawa gas air mata, mau diracun dengan Nabi Musa. Tapi apa? Nabi Musa tidak takut karena punya Allah. Mantap ya tindakan. Makanya saat terjadi peristiwa seperti ini, orang Yahudi mengenang. Orang Yahudi mengenang atas keselamatan Nabi Musa. Dia mengenang mereka, mengenang daripada peristiwa tersebut. Mereka lakukan dengan tasyakuran, berpuasa. Makanya kaum Nabi Musa berpuasa pada tanggal 10 Asyura itu mensyukuri atas keselamatan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Makanya Abu Ya Muhammad Al-Maliki beliau mengatakan boleh, ini dalil maulid, boleh mengadakan maulid, yakni mensyukuri kelahiran Nabi. Karena atas kelahiran Rasulullah kita bersyukur, tidak apa-apa, dijadikan dalil. Ini dalilnya, karena bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad. Sampai sini jelas tidak? Faham tidak? Bisa dimengerti? Jadi ini dalil maulid. Nabi sendiri merayakan hari ulang tahunnya dengan berbuah. Kita merayakan juga dengan mengadakan maulid, mengadakan baca sirah Nabi Muhammad SAW. Ini dalil maulid, tidak apa-apa. Makanya saat itu Pak, Nabi tanya sama orang Yahudi jawab, kami bersyukur pada hari ini, kami berpuasa mensyukur atas keselamatan Musa. Nabi bilang, kalau seperti itu kami lebih berhak daripada kamu atas Musa alaihi salatu wassalam. Makanya kita juga pada tanggal 10 Muharram dianjurin untuk berpuasa. 10 Muharram dianjurin untuk ngapain Pak? Jawab yang kompak, untuk ngapain? Berpuasa, bukan untuk nyuci keris. Betul? 10 Muharram dianjurin untuk berpuasa, bukan untuk bikin bubur warna 7 Bu. Ini kata ibu-ibu nih, ayo 10 Muharram nih kita bikin bubur warna 7, merah, kuning, hijau, pink, labu. Simpan nanti di mana? Simpan nanti, disimpan di Singkawang sana. Nanti Nyi Roro Kidul mau makan. Na'udzubillahi min. Ini berbuat syirik kepada Allah, betul. Bukan ajaran Islam. Islam mengajarkan 10 Muharram untuk berpuasa, bukan untuk nyuci keris, bukan untuk bikin bubur warna 7, bukan untuk ngasih antu laut, bukan. Dianjurin untuk berpuasa. Kalau kita lakukan seperti itu berbuat syirik, menduakan. Allah marah, betul. Kalau Allah marah, Sungai Kapuas dinaikkan ke daratan bisa tsunami, betul. Lautan yang ada di Singkawang bisa dinaikkan ke Pontianak. Jangan sampai ada yang berbuat syirik. Makanya boleh melakukan tasyakuran. Tidak apa-apa melakukan tasyakuran selama tidak melanggar syariat Islam, selama tidak melanggar ajaran Allah. Boleh. Misalnya saya kasih contoh. Misalnya Haji Idris, beliau tanam jagung 1000 hektar. Amin. Tanam jagung 1000 hektar, panen. Akhirnya beliau potong 100 ekor sapi. Kira-kira bagus tidak? 100 ekor sapi dipotong untuk menjamu seluruh masyarakat Pontianak karena atas mendapatkan nikmat. Dia potong sapi, dia lakukan tasyakuran. Ini sebagai contoh. Dilakukan tasyakuran, diundang kalian semua baca maulid sambil mensyukuri atas yang dia dapatkan nikmat tersebut. Saya mau tanya, kira-kira kalau bersyukur seperti ini bagus tidak? Bagus tidak? Mulia tidak? Karena tidak melanggar ajaran
Tapi kalau bersyukur dikasih satu nikmat, baru dapat nikmat pergi ke Ambalat. Nah, ini main warung jablay. Itu mensyukuri nikmat dengan cara yang salah. Kalau salah Allah bisa marah, Allah bisa murka. Na'udzubillahi min. Jangan seperti di Palu, tahu Palu? Palu tahu? Di Sulawesi tahu? Palu Sulawesi yang kemarin ditimpa tsunami tahu? Bukan Togol, bukan. Palu di Sulawesi. Yang ditimpa sama tsunami tahu? Ada yang berbuat syirik, Bu. Ada yang berbuat syirik. Kepala sapi dipotong, dibuang ke lautan supaya dijadikan tumbal. Nanti antu laut mau makan, kata dia. Allah marah, Allah murka. Kepala sapi dipotong, dibuang ke laut. Kan mubazir, betul? Coba kasih ke Habib, dibikin sate, betul? Ini kepala sapi dibuang ke lautan, dijadikan tumbal. Allah marah. Akhirnya apa yang terjadi? Allah marah, Allah timpakan tsunami, sebagian kota Palu hancur porak-poranda, betul? Makanya jangan sampai ada kesyirikan, jangan sampai ada kemusyrikan. Allah tidak mau diduakan, Allah marah, Allah murka. Makanya tobat yang selama ini mungkin di dalam hatinya masih merasakan berbuat syirik, tobat. Sebelum mampus, tobat dulu. Betul. Jangan sampai mati dalam kubur baru tahu bagaimana sakitnya menduakan Allah disiksa dalam kubur. Tobat. Hijrah dari keburukan menuju ke baik. Hijrah dari kesengsaraan menuju kejayaan. Allah tidak mau diduakan. Istri saja, seorang wanita, Pak, seorang bini, istri saking sayang sama suami, rela dia berkata, udahlah Bang, sebulan kau tak kerja tak apa-apa, sebulan kau tak dapat kerja tak apa-apa, kau datang sini makan tidur, sebulan kau tak kerja tak apa-apa, yang penting jangan kau duakan aku. Betul? Betul tidak, Bu? Sebulan kau tak kerja tak dapat apa-apa, yang penting jangan kau majukan aku, karena itu begitu sakitnya di sini. Bu, sakit tak diduakan? Sakit tak diduakan? Sakit. Apalagi laki baru kawin, dapat 10 tahun kawin lagi, kawin sama bini tua. 1 hari di bini tua, 6 hari di bini muda. Kira-kira bini tua ngamuk tidak? Marah tidak? Sakit tidak? Karena sakit diduakan matu, betul? Sakit. Tapi ini berlaku kepada istri yang takut sama suami. Ada sebaliknya, ada suami takut suami takut bini. Sikit-sikit bini garang minta ampun. Sikit-sikit bertanya, dari mana suaminya? Dari mana kau Bang? Dari Bogor. Apa kau buat? Hadir maulid. Sama siapa? Sama kawan. Makan apa? Nasi kebuli. Warna apa? Banyak tanya. Sampai warna kebuli mau ditanya. Ini kalau bini yang garang. Kalau bapak dapat bini yang garang, saya kasih tahu, abang-abang nih atau bapak-bapak dapat istri yang garang minta ampun, cerewet minta ampun, yang suara mulut tadi macam apa? Macan. Hah? Macan. Macam apa? Macam itulah pokok. Kalau abang bapak-bapak dapat istri yang garang, yang galak, yang seram, insya Allah nanti di akhirat masuk surga duluan. Amin. Insya Allah tak disiksa sama malaikat, karena di dunia udah disiksa sama mulut dunia. Betul juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai mana tadi?
Di diduakan. Istri ya tahu, seorang wanita tahu bagaimana sakitnya diduakan. Ada madu yang enak Pak, namanya madu pecah. Tahu madu pecah? Madu pirpec namanya. Jadi balik ke rumah, piring pecah tuh lepas sampai pecah sama Bapak. Itu nama madu pecah. Itu insya Allah tidak sakit. Nah, tapi beda lain. Istri tahu bagaimana sakitnya diduakan, bagaimana sakitnya di madu. Apalagi kalau sampai suaminya tidak adil, sakit. Apalagi Allah. Orang Allah yang ciptakan kalian, Allah yang kasih kalian kehidupan dan kenikmatan, kok Allah kalian duakan? Allah bisa marah, betul? Kalau Allah marah, Allah murka, Sungai Kapuas bisa dibalik. Na'udzubillahi min. Oleh karenanya poin pertama, jangan ada yang berbuat syirik. Jangan sampai berbuat syirik. Melakukan tasyakuran tidak apa-apa, yang penting tidak melanggar ajaran Islam. Nah, yang terakhir, kita lanjut. Habis walau habibnya nih. Saya ini sebulan di luar, tiap hari ada acara. Ini nih suara saya udah habis, udah sisa-sisa aja di sini nih. Sebulan saya kemarin di luar, dari Jakarta ke Bandung, ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, balik lagi sampai ke Bungo. Ini saya belum balik ke rumah Pak, dijemput sama beliau dari bandara, belum sampai ke rumah. Abang saya udah balik ke rumah, dia itu udah sama bininya. Kalau saya belum kawin. Nah, jadi kalau ada yang cantik, ada yang muda, boleh daftar. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan baper Bu, saya bercanda ya. Saya bercanda. Tapi kalau ada usahakan. Ini lagi tidak enak badan. Lagi tidak enak badan, lagi sakit. Doakan mudah-mudahan berkah maulid Allah angkat penyakitnya. Baru datang saya tadi ke sana, langsung saya mau masuk kamar. Ini mau melintangkan badan, ini mau dibunjaukan dulu. Kurang tidur, tapi insya Allah tidak ada kata ngantuk untuk Nabi, tidak ada kata lelah untuk Rasulullah, betul? Masih mau dilanjut? Masih mau dilanjut? Masih semangat tidak? Semangat tidak? Jelas? Betul? Betul? Yang terakhir, dengarkan Bu, dengarkan. Jangan ngomong sama tetangga sebelah. Hari ini memperingati ulang tahun Nabi. Nah, pesan saya, di hari ulang tahun Nabi, kasih kado terbaik untuk Nabi kita, Nabi Muhammad. Kalau anak kalian dia ulang tahun, anak kalian ini ulang tahun, anak ibu ini ulang tahun, kalian tahu anaknya ulang tahun, sebagai ibu yang baik, bapak yang baik, adakan tasyakuran, adakan selamatan. Anak ibu ulang tahun, adakan selamatan. Kalian sebagai ibu pengen bahagiakan anak ibu, ibu undang Donald B, Upin dan I. Kalian undang Mbak, pengen gembirakan anaknya yang ulang tahun. Saya kasih contoh, boleh? Saya kasih gambaran, boleh? Masih semangat? Saya kasih gambaran. Ini siapa namanya? Rizky. Anak siapa? Anak ibu-ibu siapa namanya? Ibu Yuli. Ibu Yuli punya anak namanya Rizky. Rizky ini ulang tahun, diundanglah kawan-kawan Rizky. Kawan-kawan Rizky ini diundang. Di dalam kawan-kawan ini ada dua kelompok. Kelompok pertama namanya, kita kasih nama si Udin. Namanya siapa? Yang kedua siapa? Si Ahmad.
Ahmad dengan Udin sebagai dua kelompok undangan. Beliau tahu anaknya ulang tahun, dipotong kambing. Kambing dipotong untuk melakukan tasyakuran. Oh, si Asep diundang tahu anak beliau ini ulang tahun, dia cari tahu apa yang disuka anak beliau dia. Oh, si Asep tahu yang disuka anak beliau ini durian. Akhirnya satu kebun yang ada di Pungkol diantarkan ke rumah. Anak beliau ini suka sama coklat, satu tronton diantarkan coklat ke rumah beliau. Ini sebagai contoh. Saya mau tanya, kira-kira Asep datang bawa hadiah buat Rizky, kira-kira Ibu Yuli sebagai ibu Rizky senang tidak? Gembira tidak? Gembira tidak? Gembira karena si Asep bawa hadiah. Si Udin udah enggak bawa hadiah, bawa perut aja. Bawa perut, bahkan bawa sendok. Mana telur kambing dicongkel di situ? Saya mau tanya, kira-kira Ibu Yuli lebih senang sama si Asep atau Udin? Asep atau Udin? Asep atau Udin? Pasti sama si A. Karena Asep bawa hadiah, betul. Begitu juga ulang tahun Nabi, kasih kado terbaik untuk Nabi Muhammad. Beb, saya tidak tahu Nabi suka apa, cari tahu dong, betul. Cari tahu. Oh, Beb, Nabi suka durian kali. Itu kita yang makan. Nabi tidak minta durian, betul. Oh, Beb, Nabi suka apa, cari tahu. Oh, Nabi suka kalau seorang istri taat sama suami. Bagus tidak? Mulia tidak? Oh, Rasulullah senang kepada seorang lelaki yang jam 3.40 sudah ada di masjid, memakmurkan masjid sampai terbit matahari. Bagus tidak? Bagus tidak? Oh, Rasulullah senang kalau umatnya tidak meninggalkan sholat. Bagus tidak? Bagus tidak? Kalau kita kasih kado seperti ini, mulai saat ini saya sebagai lelaki umat Nabi, saya ikrarkan diri saya untuk hari ini 5 waktu saya harus ada di masjid, dan subuh jam 3.30 saya sudah ada di masjid sampai terbitnya matahari. Saya hadiahkan ini kado sebagai kado atas lahirnya Nabi Muhammad. Kira-kira Nabi kalau dikasih kado seperti ini senang tidak? Gembira tidak? Gembira tidak? Karena yang dikasih kado yang disukai sama Nabi Muhammad. Coba yang dikasih kado umatnya berkata, mulai malam ini saya ke Hambalat tiap malam untuk menggembirakan hati Nabi. Kira-kira Nabi senang tidak? Nabi marah atau senang? Pasti marah. Yang dikasih kado yang tidak disukai sama Nabi Muhammad, yang Nabi tidak suka, Nabi tidak ridho. Makanya hati-hati. Pesan saya, ulang tahun Nabi, kasih kado terbaik untuk Rasulullah. Setuju? Sampai sini paham? Jelas? Mau dilanjut? Mau dilanjut? Ini udah pada banyak yang ngantuk semua kayaknya. Ngantuk tidak? Lanjut jangan? Jam 12 lewat 50, 10 menit. Berapa? 15. Oh, kayaknya beliau nih kayaknya mau nambah budget ini. Rasulullah Muhammad. Nah, saya bercanda Bu, jangan dibawa hati, usahakan aja. Betul? Ini saya sambil bercanda dikit. Kayaknya orang sini ini suka diajak ke gurau ya. Iya. Saya mau kasih pantun boleh? Boleh. Tung pipit ahai tulang bawang. BBM tambah naik, naiknya diam-diam. Ini contoh ya. Rasulullah Muhammad. Masih mau dilanjut? Saya doakan mudah-mudahan yang masih mau mendengar, yang masih mau duduk di sini, saya doakan mudah-mudahan balik banyak bawa ikan. Amin. Saya doakan mudah-mudahan balik banyak bawa lauk ikan, asam pedas mau. Sekali lagi saya mau doa.
Mudah-mudahan yang masih bertahan menahan panas duduk di tempat ini, saya doakan mudah-mudahan balik bawa ikan. Tidak ada yang amin kan? Oh, memang tidak ada yang cari. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Masih mau dilanjut Bu? Lanjut Bu. 8 menit lagi. Insya. Yang terakhir, ini yang terakhir. Sebelum saya tutup, ulang tahun Rasulullah. Kasih kado terbaik untuk Nabi dengan banyak baca sholawat sama Nabi Muhammad. Betul? Selawat banyak kan? Banyakkan sholawat, kencangkan sholawatnya. Gak ada rugi orang baca sholawat Pak. Gak ada rugi orang baca sholawat. Malah yang rugi yang tak ada baca sholawat. Yang rugi yang tak baca sholawat. Na'udzubillah min dzalik. Dulu istri Nabi Sayyidah Aisyah, beliau datang kepada suaminya, "Ya Rasulullah, wailun man lam yarani yaumal qiyamah." Siapa orang yang tidak bisa melihatku di hari kiamat nanti? Sungguh celaka orang yang tak bisa melihat Rasulullah di hari kiamat. Siapa? Alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ketika disebut nama Nabi, dia tidak mau baca sholawat. Orang kayak begini tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Makanya ulang tahun Rasul, kasih kado terbaik, banyakin baca sholawat. Tidak ada rugi orang baca sholawat Pak. Tidak ada rugi baca sholawat. Dulu, saya mau kasih satu cerita lagi, boleh? Mau dengar enggak? Masih semangat tidak? Masih semangat tidak? Dengarkan baik-baik. Di zaman Imam Jazuli, tahu Imam Jazuli? Tahu? Pengarang Dalail Khairat, tahu? Ini mungkin tak pernah buka Dalail. PUBG tahu? Mobile Legends tahu? Hah? Ulama tak tahu. Jadi Imam Jazuli ini seorang ulama besar, pengarang kitab Dalail Khairat. Disebutkan siapa yang sering baca kitab Dalail Khairat, insya Allah hajatnya dikabul sama Allah. Jangan amin dong, baca. Nah, jadi Imam Jazuli ini lagi perjalanan safar sama murid-muridnya. Perjalanan safar, sampai di tengah perjalanan datang waktunya sholat. Waktu sholat datang, beliau pengen sholat, mau cari air wudhu tapi tidak ketemu air karena beliau ada di tengah hutan. Akhirnya beliau lanjutkan lagi perjalanannya sampai ketemu sumur. Dilihat dalam sumur itu, di dalam sumur itu dilihat ada air, tapi di bawah tidak ada gayung, tidak ada timba untuk mengambil air dalam sumur ini. Bagaimana caranya? Kebingungan beliau. Saat itu ada anak-anak kecil umur 5-6 tahun, perempuan lagi bermain di pinggir sumur tersebut. Melihat Imam Jazuli lagi berkumpul, dia datang. Bapak-bapak, kalian lagi ngapain? Maka kata Imam Jazuli, kami ini datang waktu sholat, mau sholat, cuman mau ngambil air wudhu, tidak ada timbanya, tidak ada gayungnya. Gimana caranya supaya bisa ngambil air dalam sumur ini? Maka kata si anak kecil tersebut, heran dia. Kami orang kampung sini, kami orang desa sini, kalau ngambil air dalam sumur ini, tidak perlu pakai gayung lagi, tidak perlu pakai centong lagi, tidak perlu pakai timba lagi. Bagaimana caranya? Kok bisa kok katakan ngambil air dalam sumur yang tidak ada gayungnya, airnya di bawah? Bagaimana caranya? Imam Jazuli kaget, gimana caranya? Kok bisa? Akhirnya anak kecil itu mencontohkan. Dia maju ke bibir sumur tersebut. Di bibir sumur tersebut diludahkan itu sumur. Saat diludah, ditiup itu sumur, itu air yang tadi dari bawah naik sampai tumpah keluar. Begini caranya Pak. Imam Jazuli kaget, heran beliau. Kok bisa? Gara-gara engkau ludahkan, itu air tuh bisa sampai tumpah keluar. Kau ini anak siapa? Kau ini anak siapa?
Kok bisa? Gara-gara engkau ludahkan saja itu sumur air yang tadi kering bisa sampai tumpah keluar. Apa yang ada di mulutmu? Anak siapa kau ini? Si anak kecil itu bilang, kami ini anak orang desa sini, anak orang kampung sini, sama seperti yang lain. Tapi kami diajarkan oleh bapak kami tiap hari untuk senantiasa baca sholawat sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Berapa kali dalam satu hari kau baca sholawat kata Imam Jazuli? Tidak banyak. Dalam satu hari saya cuma baca sholawat 15.000 kali saya bersolawat sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kau pantesan kata Imam Jazuli, baca sholawat tiap hari 15.000 kali. Itu ludah yang kau keluarkan itu berkah sholawat kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Tuh anak-anak kecil zaman dulu kok kayak gitu, umur 5-6 tahun sholawat kencang, sholawatnya laju 15.000 kali. Anak-anak ibu, anak-anak bapak semuanya, anak-anak kita semuanya bagaimana? Bangun tidur pegang main game, betul? Game apa? Apa lagi? Apa? ML, habis apa lagi? Apa? FF. Berarti main yang ngomong nih. Makanya didik anak-anak kita dengan didikan Nabi Muhammad. Setuju? Jangan sampai kita nih punya anak predikatnya tinggi S1, S2, S3, S-Cendol, S-Teler, tapi buta sama Al-Quran. Na'udzubillahi min. Nanti kalian bu semuanya bakal mati. Umur kita ini tak jauh lagi, betul? Mungkin 10 tahun, mungkin keluar dari masjid ini bisa mati, betul? Allah tidak tahu, kita tidak tahu. Allah yang tahu kapan waktu cabut bisa keluar dari majelis ini, bisa dicabut. Pertanyaannya, kalau kita dicabut, amal kita sudah putus, apa yang kita tinggalkan? Kalau anak yang soleh kita tinggalkan bermanfaat, bisa doakan orang tuanya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, warhamha, wa'afiha, wa'fu anha, waqrim nuzulaha, wa wasi' madkhalaha, waj'al qabraha, ila akhiril ayat. Kalau punya anak yang soleh, anak bisa doakan emaknya bisa masuk surga, bisa masuk surga. Tapi kalau anaknya buta dengan Al-Quran, tinggi memang predikat dalam urusan dunia tinggi, tapi buta dengan Al-Quran. Apa ibu mau tiap ibu mati mau dibacakan tahlil, mau manggil ustaz dulu, mau manggil habib dulu? Jauh, betul? Apalagi habib tinggal Batu Layang, jauh. Tapi kalau punya anak, tidak dia lagi sepi, ingat sama orang tua, ya Allah ampunkan dosa ibuku, ampunkan dosa bapakku. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Anak Adam kalau mati, umat Nabi kalau mati, terputus seluruh amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Waladun anak yang soleh, bukan solehot. Yang soleha. Yang kedua shadaqatun jari, sedekah jari. Yang ketiga al-ilmu yanfa'u bih, ilmu yang bermanfaat bagi. Kalau 3 ini, anak soleh, sedekah jariah, ilmu bermanfaat, 3 ini ada, insya Allah ibu aman masuk surga. Saya mau kasih satu cerita, cuman udah 1 jam. Jangan habis sholat habis. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, terakhir sampai mana tadi? Sampai lanjut lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau saya buka baju saya ini keringat dari dalamnya. Tapi insya Allah kalau kita bisa nahan panas, insya Allah nanti panas dengan api neraka. Amin ya Rabbal. Kalau dibilang api neraka tak mau jawab amin. Mau masuk neraka? Mau enggak? Betul. Betul. Tapi ada orang Korea dalamnya. Mau bu? Ada siapa? Apa nama itu? Heran saya sama anak-anak muda zaman sekarang.
Nggak kenal sama nabinya, tapi kenal sama orang-orang barat. Betul? Betul nggak Pak? Nabinya nggak kenal. Ditanya siapa nabi ini? Nggak tahu. Siapa nama artis Korea? Oh itu yang tinggal di gang sana tuh. Nah itu kenal dia. Yang tak sunat makan babi, kenal. Betul? Ini fenomena zaman sekarang. Moral umat anak muda zaman sekarang banyak rusak. Betul? Faktor apa? Tauladan yang tidak benar. Kurang meneladani daripada Rasulullah. Didik anak-anak kalian dengan didikan Nabi Muhammad. Nah, kalau anak-anak kalian ditanya, oh kenal sama artis K-pop ini, K-pop sana, K-pop sini, orang apa saya tidak tahu itu. Kenal sama itu, tapi ketika ditanya anak Nabi ada berapa, tidak tahu. Al-Quran berapa jumlahnya? Oh 40 juz kata dia. Ditanya K-pop dari mana? Oh itu dari Korea. Oh itu dari Cina. Oh ini ganteng minta ampun. A'udzubillahi min. Fenomenal zaman sekarang ini lagi bobrok, rusak akhlak dan akidah. Makanya anak-anak muda, anak-anak ibu nih, didik bu anak-anak ibu dengan didikan Nabi. Makanya ibu jangan heran kalau anak ibu berani melawan, anak ibu berani membangkang. Nah, ngapa? Baru gak main bah? Jangan kalian heran kalau anak kalian berani membangkang melawan, kalau kalian tidak mendidik dengan didikan Nabi Muhammad. Betul? Kira-kira ada tidak anak yang seperti itu? Banyak tidak? Banyak tidak? Anak yang kurang ajar? Banyak tidak? Makanya kalian sebagai orang tua didik anak kalian dengan didikan Nabi. Titipkan di pondok pesantren. Saya mau tanya, sekarang nih banyak orang mengatakan, untuk apa anak kau mondok di pondok pesantren, keluar mau jadi apa? Saya mau tanya, korupsi banyak terjadi keluar dari pondok pesantren atau sekolahan? Sekolahan atau pondok pesantren? Terjadi pelacuran di mana-mana. Itu banyak anak yang luar atau anak yang pondok? Anak luar atau anak pondok? Kok pesantren disalahkan? Ini kurang ajar. Pesantren titipan Nabi Muhammad, betul? Makanya didik anak-anak kalian dengan didikan Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Cukup ya sampai. Nanti kalau darah saya mengerti ini beda lagi cerita. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir, tisu dah sampai segini saja. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, yang terakhir sebelum saya tutup. Dah. Yang tertib. Sebelum saya mau tutup, yang terakhir ini terakhir terus nih. Jam berapa nih? 6 menit lagi kita tutup sambil kita baca sholawat. Setuju? Setuju? Tapi saya mau masyarakat sini, Punggor kecil nih, suaranya yang kompak. Yang jangan kedekut suara, jangan kedekut untuk baca sholat. Setuju? Setuju? Mau baca sholawat? Mau baca sholawat? Allahumma sholli ala Muhammad. Kita baca sholawat Badar. Tahu sholawat Badar? Tahu? Baca sholawat Badar, kita niat kepada Allah, mudah-mudahan berkah ahlul Badar, berkah Rasulullah, berkah para pejuang-pejuang ahlul Badar yang punya dosa, dosanya dihapus sama Allah, yang punya penyakit, penyakitnya diangkat sama Allah, yang pengen punya keturunan diberi keturunan yang soleh, yang soleha, berkah daripada ahlul Badar. Salawat kepada Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Kita baca sholawat kompak, harus, saya haruskan keluarkan suaranya, jangan pelit-pelit baca sholawat. Setuju? Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salam ala Taha.
salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin. Yang kompak semuanya, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Lebih kompak, tawassalna bismillah wa bil hadi semua angkat tangan semuanya. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah. Allah, 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 salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah. Ayo yang kompak semua angkat tangannya, minta sama Allah. Ilahi najina wa kashif jami'adhi yatin wa sarif. Ilahi najina wa kashif jami'adhi yatin wa sarif. Maka idal wal tuf bi ahlil bab. Allah, Allah, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ya Rasulullah ala yasin billah ala yasin ala yasin. Sekali lagi yang keempat, ala yasin billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin amin wa farrij an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin. Allahumma aslih ummata Muhammadin wa farrij an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansur wahfaz wa ayyid hadalatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina. Ya Rasulullah, ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada salah kata atau salah ucap, harap dimaklumin. Kesalahan datang dari saya dan benar datangnya dari Allah. Ya Allah, diucapkan pulang dari tempat ini, saya kasih tahu, sempatkan dalam hati kalian pulang dari majelis ini, hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Setuju? Tanam, simpan Nabi, bawa Nabi ke rumah kita. Setuju?
Jangan sampai rumah kita penuh dengan iblis, tapi penuhkan dengan Al-Quran. Insya Mengatur. mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf kalau kepanjangan. Hakadha minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah, subhanallah, atas Perlu dengan pengagungan kita. Nabi tidak perlu